Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian lama udah jelek, kusem, bikin gak semangat. Gitu aja nesu. Tinggal di rinso, terus dicat ulang. Ya paling makin hancur. Laundry bos. Bukan, ini bahas bajunya komputer, yaitu casing. Dan pas banget nih, ada casing keluaran terbaru yang harganya nggak bikin dompet atit. Penasaran? Lanjut tonton aja videonya. Oh ya, sampai kelupaan nih. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Asia Raya sebagai distributor resmi Venom Eric atas unitnya. Dan jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang jauh lebih baik ke depannya dengan cara subscribe, aktifkan lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Venom RX by Dur Alpha White, harga Rp570.000 dengan bonus 3 kipas RGB dalam paket penjualannya. Selain putih, ada warna hitam, harganya lebih murah dikit, lebih murah Rp20 hingga Rp30.000. Ini kalau nggak salah ya. Casing ini bisa dipasang semua ukuran motherboard, baik mini ITX, MATX, ATX, bahkan extended ATX. Jadi nggak usah ragu buat pasang motherboard tipe apa di casing ini. Oke, saya bahas poin penting spek casing dari Venom RX ini ya, biar nggak kelamaan. Tinggi CPU cooler maksimal 160 mm, panjang VGA maksimal 340 mm, panjang power supply maksimal 175 mm. Untuk dukungan radiator hingga 360 mm bagian depan, 240 mm bagian atas atau 120 mm bagian belakang. Kipas yang bisa dipasang 120 x 3 bagian depan atau 140 mm x 2 bagian depan juga. Dan bagian atas bisa dipasang 120 mm x 2 atau 140 mm x 2. Dan bagian belakang hanya bisa dipasang ukuran 120 mm. Dan terakhir nih, untuk storage sendiri bisa dipasang 2 SSD dan 2 hard disk atau 3 SSD 1 hard disk. Lebih jelasnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Cover depan casing ini model triangle hole, yang artinya segitiga berbini muda. Maksudnya segitiga berlubang. Pokoknya segitiga ada lubangnya dah. Udah gitu aja deh, terkepanjangan. Sekarang coba kita buka dulu covernya. Nah, buat buka cover depan ini butuh effort yang lumayan. Effort bos. Ya gitu maksudnya, effort ya. Coba lihat, hampir badan saya ikut narik cover bagian depan nih. Dan setelah dibuka langsung nampak 3 kipas RGB besutan Venom RX. Sayangnya masih ada warna hitam di fannya. Kenapa nggak dibikin putih semua gitu, biar makin kece. Pada bagian samping pastinya pakai panel kaca dan listnya udah cakep nih, warna putih. Dan panelnya ini dikunci dengan 4 baut pengunci. Oke, kita buka dulu nih. Biar aman, kita pegang nih panelnya, biar nggak langsung terlepas. Namanya juga kaca, harus hati-hati. Dan ini kacanya tebel loh, beneran. Di web ketebalan kaca ini 4 mm ya. Ya harusnya gini ya, minimal banget 4 mm, biar nggak gampang pecah ya. Tepat di bagian atas ini kalian bisa pasang liquid cooler 240 mm ya, atau kipas ukuran 12 atau 14 cm x 2. Buat ruang kabel manajemen lumayan luas nih casing, dan cukup banyak lubang kabel manajemennya. Pada bagian bawah bisa dipasang 2 kipas, terus ada 3 lubang buat rapin kabel nih. Lanjut, di power supply cover ada merek Venom RX nih, dan di bagian power supply-nya juga bolong. Ya biar bisa pamer gitu ya, pakai power supply Simbada 80 plus uranium misalnya. Itu bom dong, maksudnya FSP 80 plus gold. Lanjut ke area belakang, ada 7 slot ekspansi di casing ini. Pada bagian penutup slot ekspansi modelnya kayak jendela nih, tapi aman, bisa dicopot kok. Sedangkan penutup 7 slot ekspansinya ini model tanam ya. Kalau udah dilepas ya nggak bisa ditanam lagi, alias dipasang lagi. Dan nggak terlalu susah buat buka penutupnya ini. Ya tapi nggak lembek-lembek juga ya. Ini menandakan material casing ini cukup baik nih. Untuk penutup samping casing bagian kabel manajemen udah rata nih, bagus. Banding yang ada tonjolannya bikin susah. Tonjolan di mana bos? Di casing. Lu mikirnya kemana sih? Setelah dibuka udah kebayang gimana nyusun kabelnya. Harusnya sih udah ya. Bentar, kita buka baut ini dulu nih. Dan ini tempat buat naruh 2 SSD. Buka pasangnya cukup mudah nih, tapi mohon maaf ya, saya nggak punya hard disk 2,5 inch atau SSD nih buat ditaruh di sini. Jadi nggak ada contohnya. Lanjut, dapat bungkusan yang isinya baut pemasangan perangkat ke casing dan 5 kabel tis buat merapikan kabel-kabel. Cukup kabel tisnya bos.
Wah cukup banget, apalagi buat ngikat bibir elu, biar diem, berisik amat sih. Di bagian kabel-mengkabel ada kabel USB 3.0, HD audio, USB 2.0, dan front panel. Dan power kipasnya udah gabung jadi satu ya di sini. Langsung dipasang dari sononya. Ya ini mungkin biar nggak salah pasang ya. Biar RGB-nya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan lagi-lagi Venom Eric mengorbankan tombol reset nih. Dan ini udah terpasang dari sononya ya. Ya RGB-nya manualan ya, bukan yang model 3 pin ARGB. Tapi sesuai harga juga sih. Seperti casing pada umumnya, di sebelah PSU ada rak harddisk atau SSD. Ya maksimal 2 harddisk atau 1 SSD dan HDD yang bisa dipasang di rak ini ya. Kalau sekiranya power supply-nya rada panjang, nah ini raknya bisa dipindah ke sebelahnya nih. Ada 2 tempat nih. Tinggal main geser dan pasang. Pada bagian atas casing seperti biasa ada dust filter yang dikasih magnet. Jadi buat buka pasangnya gampang banget ya. Di bagian atas ini juga ada tombol power. Modelnya sih mendelep. Apa sih? Pokoknya kalau ditekan rada masuk dalam ya. Begitupun juga tombol resetnya. Terus ada 2 kali USB 2.0, 1 kali audio, dan 1 kali USB 3.0. Pada bagian bawah casing, di bagian ventilasi power supply juga diberikan dust filter nih. Tapi nggak pakai magnet. Ya model ditempel di cantolan atau gimana sih nyebutnya ya. Dan 4 kaki casing ini udah dilapisin busa yang cukup tebel nih, biar mencengkram meja dengan kuat, biar nggak gelinding. Kok gelinding? Maksudnya nggak gampang geser ya. Oh ya, di sini ada 2 baut pengunci rak harddisk nih. So kalau mau pasang harddisk di raknya, ini wajib dibuka dulu bautnya. Saatnya kita coba pasang perangkat di casing satu ini. Tapi lagi-lagi nih, motherboard yang saya pakai ukuran MATX. So pastinya kurang pas di casing ini ya. Kenapa demikian? Ya karena begitulah. Ya enggak lah, ntar saya jelasin. Buat pasang back panel dan motherboard, no problem. Begitupun juga pemasangan power supply, VGA, dan hard disk. Nggak ada kendala yang cukup berarti. Sama satu lagi nih, pemasangan kipas di bagian belakang. Untuk penataan kabel, nah ini dia nih yang rada kurang pas. Tahu nggak kenapa? Karena casing ini nggak menyediakan lubang kabel manajemen khusus motherboard jenis MATX. So kalau pakai motherboard MATX atau malah yang lebih kecil lagi, kabel di bagian bawah itu menjulur. Ngomongnya seliweran pokoknya. Kesannya malah kelihatan nggak rapi ya. Tapi kalau pakai motherboard ATX, saya yakin bakal kelihatan rapi banget ya. Cuma ini doang sih yang berasa banget minusnya. Untuk kabel-kabel power supply yang saya pakai ini modelnya tebel-tebel ya. Jelas banget memakan tempat. Saran saya sih beli power supply dengan kabel PP atau malah lebih bagus lagi modular tapi kabelnya PP biar gampang ngerapiinnya di casing ini. Mari kita hidupkan PC-nya dan wow, bersinar terang. Kalau kalian pengen gonta-ganti mode RGB-nya, pencet tombol subscribe. Maaf, tombol lonceng maksudnya. Tombol reset di casingnya. Lanjut tinggal sesuaikan dengan seleranya. Mode RGB-nya cukup banyak ya. Saya nggak tahu pastinya berapa sih. Nggak sempat ngitung. Maklum, ngitung cicilan tiap bulan. Tapi rasanya lumayan banyak kok. Satu hal yang kurang saya suka mode RGB rainbow. Berasa kurang enak dilihat ya. Lebih suka yang mode single color atau breathing. Sayangnya sih mode breathingnya nggak bisa satu warna ya. Malah gonta-ganti warna. Ya nggak bisa dipasing dengan motherboard yang RGB. Akhirnya saya pilih statik aja deh. Yang di motherboard baru breathing. Satu warna nih, putih. Coba lihat gimana. Cakep kan? So bagi kalian yang sedang cari casing bonus 3 fan ARGB, ukuran ATX, warna putih, kabel manajemen cukup oke, harganya nggak bikin kantong kiri, makanya Venom Eric ini adalah pilihannya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Venom Eric Baldur Alpha White. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.